Coba. Absen dulu ya teman-teman. Boleh absen. Ya, Taufik. Ya Pak. Belum sama Taufik. Cuma Kang, aduh. Ntar habis kelas baru makan ya. Ya Pak. Arham. Ada Pak. Ada. Nanda. Ya, Pak. Nurul. Hadir Pak. Andin. Hadir Pak. Lah ini sisanya pada kemana ini? Nggak tahu Pak. Hadir Pak. Ini. Siapa aja yang ingin hari ini teman-teman? Aktif. Bapak dengan siapa? Bapak. Ya. Anton. Oh Bapak. Nio. Soalnya kayak guru baru ya. Kita baru ketemu Mas ya. Iya. Bapak baru ngajar ya, Pak? Tuh baru ngajar saya kemarin. Izin buka selanjutnya ya. Belajar apa kita hari ini Pak? Belajar apa ayo? Ya nggak tahu Pak. Teknik kita bukan? Oh Sebelumnya udah tahu apa itu puisi teman-teman? Apa sih Pak? Kata indah Pak. Bagus. Rayuan, Pak, rayuan. Nah, apa lagi? Iya. Apa topik? Apa tadi? Bombalan bisa nggak Pak? Gombalan bisa. Bisa, ya? Bisa buat merayu. Oh bisa ya. Bisa. Pantun masuk puisi gak Pak? Beda. Beda dulu. Beda dulu. Pak. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama itu menjelaskan pengertian puisi. Terus kedua itu mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Dan yang ketiga menentukan unsur fisik dan unsur batin puisi. Yang keempat menganalisis makna puisi. Dan yang kelima menulis puisi. Yang keenam membacakan puisi dengan baik. Yang ketujuh itu kesimpulan teman-teman. Oke. Nah, di sini ada pengertian puisi. Baik, silakan dibaca. Boleh Pak. Ayo Dik, sebentar teman-teman. Saya ya sedikit tidak kelihatan di sini. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan imajinasi penyair melalui bahasa yang indah, padat, dan bermakna. Nah, dalam puisi, penyair menggunakan pilihan kata atau diksi, majas, citraan, rima, dan tipografi untuk menciptakan keindahan, serta menyampaikan pesan kepada pembaca atau pendengar teman-teman. Nah, puisi tidak hanya berfungsi sebagai hiburan ternyata nih, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan, kritik sosial, serta ungkapan emosi dan pengalaman secara kreatif. Gitu Pak. Terima kasih. Nah, benar ya teman-teman, puisi itu pilihan kata atau diksi tentang ada majas, citraan, rima, dan tipografi. Baik Pak. Nah, di sini ciri-ciri puisi. Apa tuh Pak? Nah, yang pertama itu ada bahasa padat dan indah. Terus yang kedua itu menggunakan majas. Yang ketiga itu mengandung makna. Dan yang keempat terdiri atas bait dan lari. Yang kelima memiliki irama atau rima. Dan yang keenam menggunakan pilihan kata atau diksi. Akang ingin bertanya? Itu maksudnya mengandung makna itu apa ya Pak? Mengandung makna itu kita misalnya kayak puisi ibu. Nah, maknanya itu terkadang ada yang menjelaskan tentang kasih sayang seorang ibu. Oh, Begitu Akang. sedih banget ya Pak kalau tentang ibu. Pak berarti Nah, iya sedih banget. puisi Oh iya, silakan. Berarti setiap puisi itu selalu memiliki makna, selalu mengandung makna. Iya, bisa. Oh, Gitu Akang. Oke Pak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada unsur puisi, yaitu dibacakan oleh siapa ya? Nanda. Boleh, Mas Anda boleh. Nah, oke, di sini ada unsur fisik puisi.
Yang pertama diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan penyair untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan makna secara tepat serta indah. Lalu yang kedua ada imaji. Nah, imaji ini adalah penggunaan kata-kata yang dapat membangkitkan khayalan atau pengalaman indera pembaca seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, atau pengecapan. Lalu yang ketiga itu ada majas. Majas adalah penggunaan bahasa kias untuk memperindah puisi dan memberikan makna yang lebih mendalam. Lalu yang keempat ada rima. Rima adalah persamaan bunyi pada akhir atau di dalam lirik puisi yang menciptakan keindahan atau musikalitas. Lalu yang terakhir ada tipografi. Nah, tipografi ini adalah bentuk atau tata letak penulisan puisi yang membedakannya dari karya tulis lainnya. Oke, terima kasih Nanda. Ya, Pak. Hebat sekali ya Nanda ya. Nah, teman-teman, anak-anak, apakah udah dipahami? Sudah Pak. Kita lanjut ya. Apa Pak? Semua disebut juga. Enggak, saya yang baca sendiri. Oh iya. Nah, di sini ada unsur batin puisi. Yang pertama itu ada tema. Nah, tema itu gagasan pokok atau ide utama. Dan yang kedua itu ada rasa. Rasa itu sikap atau perasaan penyair. Nah, yang ketiga itu ada nada. Sikap penyair terhadap pembaca, misalnya mengajak, menasehati, menyindir atau memuji. Nah, yang keempat itu ada amanat. Amanat itu pesan atau nilai yang ingin disampaikan gitu anak-anak. Oh, berarti harus ada amanat ya, Pak? Iya, harus Di setiap puisi ya. harus itu Nanda, karena kita harus bisa menyampaikan puisi itu. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Ya Pak. Nah, di sini ada menganalisis makna puisi. Nah, di sini ada contoh puisi anak-anak. Iya, Pak. Ya Bapak. Contohnya itu ibu. Kalau kita hidupku yang selalu menerangi jalanku dengan kasih sayangmu. Nah, di sini ada analisisnya. Temanya itu kasih sayang ibu. Dan rasanya itu rasa cinta. Cinta kepada ibu. Bagus. Nah, nadanya itu amanatnya yaitu nah, pintar sekali nih anak-anak. Ya, Pak. Bapak Anton gurunya. Iya. Pak Topik udah dimutasi kali kemarin ya? Iya, Pak. Orang namanya sama. Nah, di sini ada langkah-langkah menulis puisi ya anak-anak. Yang pertama itu menentukan tema. Kita harus menentukan tema karena kalau nggak ada tema kita nggak tahu kita mau menulis apa. Oh. Gitu. Oh, iya. Harus ada punya gagasan ya, Pak ya? Iya, benar sekali. Dan yang kedua itu menentukan amanat. Ketiga, memilih diksi. Keempat, menggunakan majas. Dan yang kelima itu menyusun bait. Nah, yang keenam itu kita harus merevisi puisi kalau kita belum memenuhi langkah di sini. Oh, berarti harus itu yang hal mereka harus ada Pak di puisi kita. Iya, harus ada betul. Yang menurut Saya mau nanya, kalau misalnya dari langkah-langkah itu salah satunya tidak ada, itu bagaimana Pak? wah, kalau itu Revisi. harus direvisi. Iya, betul. Merevisi puisi. Itu apa ya? Iya, Betul betul. kalau misalnya langkah-langkahnya tidak berurut Pak. Misal habis menentukan tema langsung revisi itu bagaimana Pak? Wah, itu nggak bisa. Oh tidak bisa ya? Iya. Tidak bisa. Pantes sebenarnya tidak lolos Pak. Itu makanya harus berurut ya. Pak, bisa tanya Pak? Kan di sini ada menentukan amanat. Ya. Menentukan amanat itu sebelum kita membuat puisi atau setelah puisi kita janji? Atau dibarani saat kita Sebelum puisi? sebelum membuat puisi. Jadi sebelum membuat puisi harus mempunyai amanat terlebih dahulu. Iya. Oh, gitu. Oke Pak. Ini ada cara membaca puisi, yaitu dengan lafal, terus ada intonasinya. Yang ketiga itu ekspresi. Kita harus menggunakan ekspresi ketika membaca puisi. Kan ada puisi sedih itu. Iya Nah, Pak. yang keempat itu ada penghayatan. Yang kelima kepercayaan diri. Kita harus percaya diri ketika membaca puisi. Iya Di depan Pak. orang banyak. Pak, kan di situ percaya diri. Ya. Bagaimana jika kita nih belum pernah membaca puisi dan ingin membaca puisi tapi nggak percaya diri itu ada tipsnya nggak Pak? Bapak mungkin Bapak sering membaca puisi.
Tips. Nah, jadi tipsnya itu kita sering-sering berlatih di depan kaca, akan begitu. Sering latihan sampai Iya, sampai percaya diri. Oh, baik Pak. Terus kalau membaca puisi ke teman gitu Pak, buat melatih kepercayaan diri mengasah Pak, bisa Pak? Bisa. Oh, itu bisa. Kalau temannya mau mendengarkan. Mau Pak? Mau. Mau. Ya udah pasti nanti ya belajar. Ya. Bapak. Ya. Misalnya nih kalau kita yang baru banget mau membaca puisi, tapi kayak kita tuh tidak bisa mengekspresikan atau tidak bisa menghayati puisi itu gitu. Nah, tips Ya. dari Bapak ada gitu untuk kita bisa. Untuk tipsnya itu harus kita sering-sering belajar gitu. Oh gitu. Terus kalau saran dari aku ya, kayaknya harus ini deh, harus kamu cari puisi yang lebih bisa relate, bisa merasa lebih terbawa. Itu harus nilai. Betul kan Pak ya? Iya betul banget. Oke. Kamu dapat 100 nilai ya. Asik. Selanjutnya ya. Nah, di sini contoh puisi. Nah, siapa yang belum baca? Arab Pak, Arab. Oke. Contoh yang Pak. Oke, yang depan nih topik. Pak, suruh pakai yang nanti Pak Cip. Apa? Ekspresi. Oh, iya. Pakai Pak, suruh pakai Pak. Bagian ekspresinya ya. Ekspresi saya mau belajar Anda. Bapak saya belajar. Alamku, langit biru membentang luas, angin berbisik menyapa daun. Alam adalah anugerah Tuhan. Mari kita jaga sepanjang zaman. Iya, mantap banget. Nah, udah bisa aja. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita membuat Aduh, Ya. kelompok. Aku gak mau sama itu. Ayo, tentukan kelompoknya. Andin. Sama Maunya sama siapa? sama Nanda. Berarti Berdua aja ya. kamu bertiga. Saya bertiga. Oke. Ini makanya kamu duduknya di sini aja biar Gampang. Enggak, beda. Pak, ini buat pekan depan apa? Ini buat pekan depan. Sekarang, Nanti Oh, yang beda aja, depan anak. Pak. masa Pak PR banyak banget Pak? Enggak, jadi tenang aja. Oke. Kerjakan ya yang tadi nih. Pak, Waktunya kita kasih 10 menit kali cukup? Oke. Kasih Pak pertanyaannya Pak. Nah, kalian berdiskusi nanti Kita ada saling pendapat. di suruh maju ke depan ya, berperwakilan. Oh, Satu kelompok doang. siapa? Masa ada kelompok Pak gitu? Mau dua? Enggak sih. Oh ya udah. Berarti satu kelompok perwakilan aja. Belum kita maksudnya. Bapak, saya mau nanya, Oh, Pak. nanti tanya apa? Belum masuk Pak Tentang jangan. ini Pak, Tanya tentang apa nanti? ini Pak, bagaimana perasaan penyairnya? Berarti kalau kita nyari perasaan penyair itu kita harus baca puisinya dari awal sampai akhir ya Pak. Nah iya harus habis dulu, baru kamu tahu jawabannya dari seorang tersebut. Oh ya udah, makasih ya Pak. Ya sama-sama. Tapi kalau belum kamu gimana? Ini puisi. Iya. Kira-kira kita lebih kayak apa? Itu temanya alam, alam ya, alam. Iya, alam bukan ini, bukan ini. Kira-kira menurut lo mananya apa? Apa ya? Berarti kita mungkin kita harus menjaga dan melestarikan alam. Ya, anak-anak, apakah udah selesai semua? Sudah. Siapa yang ingin menjelaskan ke depan perwakilan? Nurul, Pak. Ayo turun. Nurul, Pak. Ayo turun. Iya, Bapak. Oke teman-teman, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan ini. Yang pertanyaan pertama, apa tema puisi tersebut? Jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, tadi temanya itu tentang keindahan alam. Terus yang kedua, apa amanatnya? Jadi amanatnya itu kita harus menjaga dan melestarikan alam. Kenapa? Karena alam itu merupakan anugerah dari Tuhan. Tuh. Terus yang ketiga itu sebutkan majas yang digunakan. Jadi majas yang digunakan itu adalah majas personifikasi. Ya itu. Terus
bagaimana perasaan penyair. Jadi perasaannya itu kagum, bersyukur, dan peduli terhadap alam. Itu teman-teman. Tangan buat dulu. Pinter banget ternyata ya anak bapak. Aduh. Nah, di sini kita akan ada PR ya. Bapak kita baru kenal Pak, masih banyak banget. Nanti gitu ini, kalian cuma disuruh membuat puisi. Nah, di sini ada temanya. Kalian mau pilih yang mana? Ada pendidikan, alam, persahabatan, orang tua. Dikumpulkan di minggu depan ya, anak-anak. Ya, Nah, ini dikumpulkan untuk tugas minggu depan ya. itu di kertas lembar apa di kertas apa ya? Sekolah kertas. Kertas lembar saja. Tuh. Apa itu tulisnya Oh. di depan dibaca di depan kelas aja. Iya benar, membaca di depan kelas. Semuanya Pak, atau wakilan aja? Atau Semuanya? Semuanya. Iya. Oh. Oke? Oke, Pak. Sudah selesai ya? Udah Pak. Oh, udah. Nah, sini ada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu puisi merupakan karya sastra yang indah dan bermakna. Puisi memiliki unsur fisik, terus unsur batin. Menulis puisi membutuhkan kreatif. Nah, terus membaca puisi harus memperhatikan lafal, intonasi, ekspresi dan penghayatan. Pak, sebelum tutup saya mau tanya, sabar ya teman-teman ya. Berapa? Kan di situ menulis puisi membutuhkan kreativitas. Iya. Gimana caranya kita mengasah kreativitas kita itu? Orang bisa kayak misalnya berimajinasi. Imajinasi. Iya. Berarti lewat khayalan. kan? Iya, kalian. Oh, yang dituangkan secara tulisan ya Pak? Iya, Oh, benar. Iya, begitu. Oke, ada. Kamu sering menulis puisi ya? Enggak, saya suka nulisnya Pak. Berarti kalau misalnya kegiatan kita sehari-hari terus kita punya ide nih, Ah, iya. tertuangin dalam bentuk puisi itu bisa sah-sah Nah, aja. itu bisa. Berarti kalau catatan kecil tentang suratan hati kita gitu Pak, terus di catatan kecil apa itu bisa termasuk puisi Pak? Tergantung topik ada unsur-unsur yang tadi sebelumnya nggak? Nah, tapi nggak komplit kayak tadi di unsur-unsur ya. Ya berarti puisi yang tidak lengkap juga Pak. Iya, benar. Oh, ini mungkin kayak nih. Nah, kita udah selesai materi hari ini ya. Iya Pak. Anak-anak. Gimana tentang puisi hari ini? Pak. Tadi ada unsur-unsurnya Pak. Kira-kira nggak ada unsur-unsur ya tadi? Iya, gimana sama tulis? Iya. Mana soal bikin? Saya kira udah yakin udah jadi puisi ya. Iya. Iya. Kalian udah pada mau pulang? Pak, saya mau pulang nih. Kalian udah capek banget ya? Saya udah keringetan banget nih mau mandi. Aduh, ya. Saya langsung Pak. Ada teman layak sama tuh sore. Udah kita tutup dulu kali ya. Boleh Pak. Siapkan dulu untuk berdoa supaya kita selamat sampai tujuan. Amin. Ayo Taufik. Tapi Misi ya. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai berjumpa di minggu depan ya. Ya, Pak. Bapak izin pamit boleh? Boleh Pak. Pak. Tadi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.